Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya Neng Resti. Hari ini kita akan membahas matematika kelas 7, yaitu bab 7 tentang garis dan sudut. Yang pertama kita akan membahas tentang garis dulu ya. Garis itu nanti ada titik, garis, dan bidang. Kita membahas titik dulu. Titik itu nanti seperti ini ya, kayak nokta ya. Ini namanya titik, misalkan titik A, titik B, dan titik C. Nah, sekarang kita garis. Garis itu biasanya kan garis lurus ya. Nah, ini dinamakan garis. Misalkan ini A, ini B. Berarti garis A, B. Nah, yang terakhir itu bidang. Bidang itu biasanya berbentuk segi 4 ya. Gini. Itu bidang boleh, atau misalkan gini, itu juga bidang. Misalkan ini A, B, C, D. Ini misalkan E, F, G, H. Ini bidang. Ini garis ya. Ini titik. Nah, sekarang kedudukan dua garis ya. Berarti kita membahas yang ini. Nah, yang pertama, dua garis yang saling sejajar. Dua garis sejajar itu dua garis yang memiliki jarak tetap dan tidak berpotongan dalam satu bidang. Nah, contohnya seperti ini ya. Kan dia dua garis yang sejajar. Berarti dia sejajar. Nah, seperti ini. Jadi, si jaraknya itu, si jarak dari garis, misalkan ini garis AB, ini CD. Nah, dari sini ke sini itu jaraknya selalu sama gitu. Kalau misalkan 3 cm berarti 3 cm terus sampai dia tahap berujung ya. Itu namanya garis sejajar. Nanti simbolnya itu garis AB sejajar dengan CD. Nah, yang kedua, dua garis saling berpotongan. Dua garis yang terletak pada satu bidang dan memiliki satu titik persekutuan. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, jadi dia mempunyai titik potong di sini. Ya, simbolnya itu nanti misalkan di sini garis AB, ini CD. Simbolnya itu nanti garis AB saling berpotongan dengan AD ya. Ini jadi titik potongnya di sini. Nah, yang ketiga itu berpotongan tapi tegak lurus. Simbolnya nanti buat dulu garis lurus, tegak, ini tegaknya ya, ini lurusnya yang di bawah. Nanti dia kan sudutnya siku harus sudut siku ya. Kalau tegak lurus itu berarti derajatnya itu adalah 90 derajat. Nanti simbolnya misalkan ini A, ini B, ini C, ini D. Garis AB tegak lurus dengan garis CD. Misalkan gitu ya. Nah, yang terakhir itu dua garis yang saling berhimpitan. Jadi, dua garis yang terletak pada satu garis lurus pada suatu bidang. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan ini garis lurus ya, terus berhimpitan, kita pakai warna yang merah. Nah, jadi si garisnya itu meskipun sejajar tapi saling berhimpitan ya. Jadi antara yang biru sama yang merah. Nah, sekarang membagi ruas garis. Nah, di sini kan ada garis A dan B ya. Cara membagi ruas garis itu, misalkan ini kalau misalkan 3 cm bisa aja kita menggunakan penggaris dibagi 3 ya, jadi 1 cm 1 cm. Nah, gimana kalau misalkan di sininya 11 cm gitu dibagi 10. Nah, itu kan agak susah ya, atau dibagi misalkan 7, jadi ada koma-komanya. Nah, caranya itu ini kita misalkan 3 ya, dibagi 3 garis ya. Ini garis A ke B nya. Nah, ini contohnya A, B,
kita buat dulu garis segitiga. Garis segitiga ini ya. Nah, kita menggunakan jangka. Kan dibagi 3 ya, 3 garis, berarti ini 1 pertama ya. Terus ini misalkan 2, ini jaraknya 3. Nah, berarti misalkan ini M ya, berarti ini P, ini Q, ini R. Nah, berarti dari si garis A ke B ini, kita A ke M dulu ya. Kan buat segitiga ya. Nah, sekarang berarti si jarak dari P ke P, Q, R-nya, berarti di sini nanti harus ada tandanya juga. Tandanya itu kita menggunakan busur. Ini 1, 2, 3 ya. Jadi ini misalkan ini B, ini misalkan C, ini jadi misalkan D ya. Jadi cara membaginya seperti itu. Nah, sekarang ke perbandingan panjang ruas garis. Misalkan panjang AB, kita panjang AB ke perbandingan misalkan BD ya. Itu perbandingannya misalkan 1:2 akan sama, berarti ini kan A ke B ya, ini 1. Terus B ke D jadi 1, 2, berarti ini kan 2 ya. Berarti akan sama dengan A ke P. A ke P berbanding berarti P ke R. 1, 2 berarti P ke R. 1:2 ya. Itu perbandingannya. Nah, di sini ada contoh soalnya. Nilai Y pada gambar berikut adalah, nah ini kan perbandingan ya. Berarti perbandingannya D ke E ya, kan ditanyakan Y ya, berarti DE banding BC itu akan sama dengan A ke D berbanding AB. Berarti D ke E nya itu adalah Y berbanding B ke C nya itu adalah 5. A ke D nya itu 3. A ke B, ini kan A ke D 3, berarti ditambah 2, berarti jadi 5 ya. Jadi biar sama si ininya, si angkanya ini 5, ini 5 gitu. Terus sekarang Y per 5 sama aja ya, mau titik 2 atau garis tengah itu sama aja ya. Y per 5 sama dengan 3/5. Berarti si nilai Y-nya itu Y sama dengan 3/5. Yang ini kita pindah ruaskan, ini kan bagi ya, melewati sama dengan, berarti jadi kali 5. Berarti Y sama dengan 3 dikali 5, 15. 15 dibagi 5 itu 3. Berarti si nilai Y-nya itu adalah 3.